Kan tadinya udah mau mati terus jadi game dikasih Om Arif nggak pernah ada ya Om ya. Ya Om Bambang, terima kasih, itu bercanda aja. Terima kasih banyak. Ya mungkin di sini sebetulnya kita tidak hadir semua ya. Dari video tadi kita bisa lihat betapa banyaknya sebetulnya yang teman-teman bergabung di Batman itu. Dan awalnya sebetulnya namanya Paniki ya. Paniki, lalu sempat off gitu. Ya, sempat off, dan ketika saya mulai bergabung lagi, terus dihidupkan kembali. Nah, karena yang itu Paniki kelelawar, terus kita ganti namanya jadi Batman, kira-kira seperti itu ya. Kelelawar itu artinya tidurnya di siang gitu. Tidurnya siang. Tuan rumah yang meja kecil biasanya adalah Om Pito, atau rumahnya Om Pito. Mungkin sekarang kesempatan Om Pito mungkin bisa berbagi dengan kita semua di sini. Silakan Om Pito. Terima kasih Om Jilal. Ya, sama dengan Om Bambang, turut berduka cita berpulangnya Om Arif. Ya, waktu itu mulai golf kan 2009 kurang lebih, berarti udah 10 tahun. Dan mungkin selama durasi itu Pito mulai berkenalan dengan Om Arif, Om George, Om Suti, Kang Noval, ya kawan rekan-rekan dari grup Metro, dan senang sekali karena gimana ya, Om Arif itu orangnya fair. Beliau fair sekali karena Pito sering satu flight sama Om Arif. Apa aja ayo, nggak ada masalah. Selalu senyum. Mau pukulan slice kemana-kemana nggak ada masalah. Artinya apa yang dikatakan oleh Om Suti bisa kebayang sama Pito. Bahwa beliau memang pembawaannya memang baik dan responsible. Kelihatan lah dari perawakannya seperti apa. Pito kan salah satu anggota yang paling muda di antara, kalau Pito bahasain sama Adit, bro, ini bapak-bapak kita semua ini sama aja kayak papa. Ini semuanya sama, ini orang tua kita semua gitu. Jadi cuman Om Arif nggak pernah memperlakukan mentang-mentang Pito lebih muda tapi dibedakan gitu. Jadi itu yang paling berkesan gitu. Makanya sedih pas dengar, terus nggak kebayang Ananda gimana ya, meskipun sudah besar tetap aja kan namanya kehilangan pasti sangat terpukul. Itu aja mungkin Om Jilal dan om-om yang lain dari Pito mewakili Papa dan Adit dan Janu juga. Terima kasih Pito. Terima kasih sebagai pemilik lapangan kecil yang paling sering dikunjungin ya, mungkin itu dan Om. Pemilik lapangan kecil. Mungkin giliran berikutnya saya minta abang saya nih, Bang Alda. Bang Alda, silakan Bang Alda. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Apa yang mau dibilang ya? Kaget sih dengar tadi malam berita jam berapa itu ya? Jam 11 malam baru dapat info kayaknya. Dari Om Suti ya dari malam ya, yang mengatakan bahwa Om Arif sudah nggak ada. Rasanya sih sangat tidak percaya gitu. Sangat tidak percaya sambil memberikan kesadaran penuh juga bahwa pandemi ini memang sangat-sangat berbahaya. Jadi memang ke depan memang kita semua mesti hati-hati karena kalau kita lihat sebetulnya kayak dari teman-teman tadi ya, Om Suti, terus Pito, Om Bambang bilang segala macam. Om Arif ini adalah selain seorang teman yang sangat baik, ini juga adalah orang yang sangat disiplin.
disiplin itu dalam segala hal. Nggak cuma dalam bermain golf, tapi dalam berkelakuan itu sangat disiplin. Terutama mengenai kesehatan. Jadi, kalau ini bisa kejadian sama Om Arif, berarti risiko di kita-kita ini yang suka teledor mungkin lebih tinggi. Jadi kita mesti hati-hati. Saya kenal Om Arif itu sekitar tahun 2008. Waktu itu ada proyek renovasi Hotel Papandayan. Kebetulan Om Arif yang in charge di awal-awal proyek mengenai desain segala macam itu Om Arif dan beberapa teman juga yang kebetulan nggak bisa gabung ya hari ini ya. Nah dari situ kita mulai main golf sama-sama baru belajar golf, sama-sama ketawa, terus berlanjut. Kemudian saya sering juga ikut acara dari klubnya Eagle-nya Metro ya. Iya. Eagle-nya Metro. Baru lahir juga itu Eagle. Baru lahir ya. Kita main di Gading Serpong gitu ya. Iya. Itu di situ juga saya ajak waktu itu almarhum Pak Jaka yang memang beberapa tahun lalu telah meninggalkan kita juga untuk ikut bergabung ke teman-teman Metro. Berlanjut dari situ mulai kita berkembang ke yang lain. Kemudian kita dirikan Paniki nggak berkembang, kita bikin atas idenya Om Edi waktu itu, kita buat jadi Batman, supaya dia bisa berkembang. Dan memang kita main secara rutin, baik di lapangan besar, lapangan kecil. Sangat menyenangkan sih sebetulnya. Jadi kalau kesan-kesan terhadap Om Arif itu, dia itu adalah seorang teman yang benar-benar sangat menyenangkan. Menyenangkan itu, dia seperti Pito bilang, apapun yang terjadi dia senyum aja. Gitu. Dia bisa menerima dengan, kalaupun dia protes dengan senyum. Misalnya ada peraturan yang tiba-tiba dirubah sama Om Bambang, dia protes tapi dia senyum. Jadi memang kesannya Om Arif ini orangnya apa ya? Senyum terus dan fair, terutama di lapangan gitu. Saya kemarin itu waktu dapat berita itu saya sempat cek lagi, kepingin tahu kapan sih saya main terakhir satu flight. Jadi yang tercatat itu mas saya itu satu flight dengan Om Arif itu di tanggal 12 Juni tahun 2019. Udah setahun lebih. Memang main bareng masih. Kayaknya terakhir itu bulan-bulan Januari itu masih main gitu ya. Cuman nggak satu flight. Akan tetapi ingatan saya sih kalau bermain satu flight dengan Om Arif, dia itu sangat kompetitif. Jadi nggak pernah nyerah. Udah bola kemanapun tetap bermain sangat hati-hati gitu ya. Jadi nggak kayak Om Rudi nih kayaknya nih. Om Rudi suka marah-marah gitu. Kalau main jelek langsung marah-marah. Tapi Om Arif kesannya ke saya adalah seperti itu. Orangnya sangat fair, tidak selalu bertutur kata, berkelakuan itu dengan satu SOP tertentu yang menyenangkan buat orang lain. Jadi terus terang memang saya sangat kehilangan karena kalau udah lama nggak golf, kepingin golf itu biasanya yang saya kontak itu Om Arif memang. Saya tanya ada main di mana gitu. Terakhir kan dia sering main dengan grupnya Om Suti juga ya Om ya. Iya siap. Nah, beberapa kali kan waktu itu saya gabung juga ke Cilangkap gitu ya. Karena memang kebetulan makin sibuknya kerja, kita di Pangkalan Jati udah jarang main di weekend, kita pindah ke weekday Om Arif susah ngatur waktunya, jadi mainnya weekend. Weekend yang murah ya di Cilangkap. Cilangkap. Jadi seperti itu kesannya dari saya. Ya terus terang sih sangat kehilangan ya, dan masih terus terang sampai sekarang saya belum percaya gitu, kayaknya kok kayak nggak bener nih gitu info ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Alda. Terima kasih cerita yang saya kira sangat orisinal gitu ya. Nah, karena tadi disebut Om Rudi, maka giliran berikutnya mungkin kita dengar dari Om Rudi lah ya. Om Rudi silakan Om Rudi. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya seperti teman-teman bilang, saya kenal Om Arif itu ya hanya di lapangan golf. Dan sejauh ini apa yang disebutkan teman-teman betul sekali gitu. Jadi
beliau ini kalau main nggak pernah susah gitu loh. Kita jadi terbawa. Jadi kalau memang kita lagi salah address ke apa namanya, kalau melihat beliau ketawa ya udah hilang gitu loh. Akhirnya kita jadi happy. And Om Arif ini easy going kalau saya bilang gitu. Dan disiplin betul, easy going, dan dia tidak pernah berhitung sama kita sebagai teman-teman. Dan itu membuat apa ya, kita enak selalu bermain dengan beliau. Ya sejauh ini memang kalau kita lihat beliau apa ya, dengan badan yang tegar itu kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya sulit untuk diterima lah gitu. Saya rasa itu dari saya untuk Om Arif. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih Om Rudi. Ya kesedihan yang sama tentu kita rasakan semua ya. Mudah-mudahan Om Arif dapat menyaksikan ini dan dapat beristirahat dengan damai di sana. Amin, amin ya Amin. Rabbal Amin, amin, amin. Mungkin selanjutnya saya minta ini kayaknya Om Rui yang sudah masuk ya, tapi mungkin sebelumnya saya minta kesediaan dari Om Frans. Om Frans yang suka tata kuliner ya sama Om Arif. Silakan Om, silakan Om. Tandemnya ini ya. Tandemnya. Speakernya dinyalain dulu Om ya, oke. Mikrofonnya, Om. Mikrofonnya Om Frans. Siap, Ya, iya, sampai lupa. Oke. Kalau untuk Om Arif itu sangat berkesan. Kalau saya mengenal beliau itu kan dari segi entertaining itu sangat berkesan karena kita mau kemana pun selalu tanpa komplain, selalu setuju aja. Dan di lapangan, kalau kita di lapangan golf itu disiplinnya tinggi, sekalipun jadi nggak ada yang harus sesuai aturan. Jadi beliau itu memang kalau diterapin dari kedisiplinan beliau sangat menjunjung tinggi kebenaran. Itu yang saya senang. Tetapi kalau kita sudah segi entertaining, kita bisa berputar haluan lagi. Karena kan kita sama-sama mau ketawa. Dengan berpulangnya Pak Arif, nanti mudah-mudahan setelah COVID ini berlalu, kita bisa berjumpa lagi, mungkin di akhir tahun atau di tahun yang akan datang. Amin, amin. Tinggal mencari mitra yang baru lagi nanti ya Om Suti. Siap. Jadi gitu singkat aja ya. Iya, sudah dikaderkan Pak. Siap. Terima kasih banyak Om Terima Frans. kasih. Terima kasih banyak, luar biasa. Nah ini ada Om Rui. Om Rui ini kebetulan sedang ada acara, tapi saya bilang Om Rui mampirlah dulu. Karena Om Rui kita ingin mendengar hal-hal istimewa yang mungkin pernah Om Rui catat atau rasakan bersama almarhum yang bisa dibagi untuk mengenang beliau hari ini. Silakan Om Rui.